Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal YouTube Sahat Tobing. Kali ini saya akan mengangkat satu teks yang akan saya bagikan kepada ibu, bapak, dan saudara yang semoga akan dapat membantu untuk merenungkan dan menjalankan kehidupan dan juga persiapan buat ibu bapak. Teksnya dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai kepada ayatnya yang ke-33. Ibu, bapak, dan saudara silahkan membaca teks ini terlebih dahulu. Nah, teks ini memang harus dibaca dengan hati-hati dan usul saya sih berulang-ulang ya, dibaca. Mengapa saya menganjurkan demikian? Karena kalau sepintas saja membacanya, ada kesan kok kita disuruh untuk membenci keluarga kita ya. Membenci orang tua kita, membenci ayah, bapak, dan ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan saudara istri. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Untuk mengikuti Yesus harus membenci keluarga. Nah, itu yang saya katakan tadi, harus hati-hati di dalam membaca dan memahami naskah Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33 ini. Mengikuti Yesus kok jadi masalah ya? Gitu ya. Kok jadi ada masalah? Kok jadi didorong kita untuk membenci? Tentu kita tidak sepakat. Masa sih mau mengikuti Yesus harus membenci keluarga kita? Kita tentu tidak sepakat. Nah, tentu kita juga tidak begitu tertarik. Masa sih kita harus membenci dan itu harus dipahami sebagai syarat untuk mengikut Yesus. Itu tidak tepat. Tidak tepat. Tidak mungkin kita kerjakan membenci orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Lalu kita harus membenci saudara kita, membenci istri kita hanya untuk mengikuti Yesus. Bukankah juga ada filosofis misalnya di masyarakat Batak? Demikian. Natorasmu ima debata nani ida. Terjemahannya ke bahasa Indonesia, orang tuamu adalah Allah yang kelihatan di dunia ini. Nah, itu kan tidak mungkin kita kerjakan untuk membenci mereka. Nah, jadi jangan seperti itu kita melihat dan memahami teks ini. Jadi, saya usulkan hati-hati. Hati-hati. Karena memang pernah juga terjadi pemahaman seperti itu sehingga banyak orang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya demi untuk melakukan pekabaran Injil katanya. Kalau kita baca keseluruhan dari Injil Lukas ini, keseluruhan pasal 14, khususnya ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-33, maka saya memahaminya dengan perspektif ayat 28 sampai kepada ayat yang ke-32. Jadi melihat perikop tadi dengan perspektif ayat 28 sampai 32. Apa itu? Bahwa mengikuti Yesus itu harus lahir dari sebuah pemikiran dan keputusan yang telah dipertimbangkan melalui perencanaan yang sangat matang. Ya. Jadi mengikuti Yesus itu merupakan sebuah keputusan yang sudah melalui pengkajian, pemikiran dipertimbangkan secara matang. Jadi tidak asal-asalan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Mengapa tidak dapat mengambil keputusan mengikut Yesus itu dengan asal-asalan? Nah, ini dia. Karena ada konsekuensi logis yang didapatkan, yang akan berdampak, yaitu tahan menderita
dan tahan untuk tidak menderita. Memikul salib. Ayat 27. Nah, makanya tidak boleh asal-asalan di dalam mengambil keputusan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu bukan karena saudara sudah dibaptis. Mengikuti Yesus itu bukan karena saudara sudah menjalani katekisasi CD. Atau mengikuti Yesus itu bukan karena kita sudah beragama Kristen. Tidak ada urusannya dengan itu semua dalam rangka memaknai mengikuti Yesus. Tidak ada hubungannya. Jadi artinya selama ini kan kita, cara berpikir kita kan melihatnya demikian. Sudah dibaptis, mengikuti Yesus. Sudah CD, mengikuti Yesus. Ya kan? Sudah beragama Kristen, nah itu disebut pengikut Kristus. Ibu bapak, saya mau mengatakan jangan dipaksa dan dipahami seperti itu. Ini akan bermasalah. Ini akan menemukan masalah. Mengikuti Yesus itu membutuhkan perencanaan yang matang, dan keputusan mengikut Yesus itu lahir dari sebuah pengalaman spiritual dan rasional. Jika tidak, maka status sebagai pengikut Kristus hanyalah sebuah pepesan kosong. Atau hanya sebuah cara untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan legalitas, untuk mendapatkan syarat mendapatkan KTP, untuk mendapatkan supaya bisa dikuburkan kalau sudah mati. Kalau untuk seperti itu kita memahami mengikuti Yesus, maka kita sudah menurunkan makna mengikuti Yesus itu. Jadi butuh perencanaan. Mengapa tidak boleh asal-asalan di dalam mengambil keputusan mengikuti Yesus itu, Bapak Ibu? Karena jika asal-asalan seseorang yang merasa mengikuti Yesus tetapi tidak tahan menderita dan tidak tahan untuk tidak menderita, hanya akan menjadi cemooh dan ejekan masyarakat. Makanya tadi dikatakan bahwa seorang yang merencanakan membangun sebuah bangunan, apakah itu rumah, dia butuh perencanaan. Apakah dia sudah siap dengan segala hal yang dibutuhkan untuk membangun. Begitu juga ketika seorang raja yang akan berperang, dia harus memperhitungkan musuh yang akan menyerang dia. Jika pasukannya tidak mampu melawan musuh yang akan datang, baik dalam jumlah maupun dalam kekuatan senjata, maka sebaiknya berdamai. Nah, dengan demikian, mengikuti Yesus itu butuh perencanaan, butuh pengalaman spiritual, dan pemikiran yang rasional. Ketika banyak, misalnya, ini kegagalan-kegagalan yang kita temukan, banyak misionaris yang datang dari Eropa, datang ke Indonesia untuk mengabarkan Injil. Justru pada kenyataannya sekarang, pergerakan orang yang mengambil pilihan untuk menjadi pengikut Kristus tidak menentukan pekabaran Injil itu berhasil. Saya jadi ingat dengan pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Perencanaan yang baik paling tidak akan menghasilkan hasil yang baik, meskipun tidak harus seperti itu kan. Kita akan dikelompokkan sebagai orang yang tidak jujur untuk menjadi pengikut Kristus ketika kita menyamaratakan bahwa mengikuti Kristus itu adalah seperti yang tadi. Sudah dibaptis, sudah disidi, dan memeluk agama Kristen. Karena akan kita lihat korelasinya dengan fakta di tengah-tengah dunia ini. Tidak jarang
akan menjadi cemoohan dan ejekan-ejekan di masyarakat ketika kita menyatakan slogan menjadi pengikut Kristus. Tetapi ternyata cemoohan yang datang. Beberapa hari yang lalu saya melakukan perjalanan. Lalu saya berada di belakang sebuah mobil. Lalu tiba-tiba mobil yang di depan saya itu membuang sebungkus sampah ke jalan raya. Lalu sengaja kita melewati mobil itu. Dan kita melirik salibnya luar biasa besar di dalam mobil itu, digantung. Kita mencemooh karena dia membuang sampah sembarangan di tengah jalan. Ini salah satu contoh mengapa menjadi cemooh. Keputusan menjadi mengikut Kristus muncul dari keinginan untuk mentransformasi diri dan mentransformasi dunia. Mentransformasikan diri kita sebagai agen kabar baik, agen kejujuran, dan keadilan bagi semua makhluk. Teks ini paling tidak juga menjadi alat koreksi sejauh mana kita memahami dan memaknai kekristenan kita saat ini. Di mana banyak orang menyebut dan memahami bahwa kalau sudah beragama Kristen, maka disebut pengikut Kristus. Tentu jawabannya tidak selalu seperti itu. Mengikuti Yesus dan menjadi pengikut Kristus itu lintas agama, lintas suku, lintas gender. Karena yang penting adalah pengikut Kristus, mengikuti Kristus, berarti mentransformasi dunia, memikul salib, dan mengikut Dia. Ibu Bapak, mari kita mempertanyakan apakah kita ini sebenarnya sedang mengikuti Kristus atau sebenarnya kita adalah anti Kristus. Coba pikirkan dan renungkan baik-baik. Kalau kita menggunakan alat-alat yang justru memperlihatkan kita anti Kristus, tetapi kita mengatakan Kristus, sebaiknya tinggalkan cara-cara itu. Untuk meraih sebuah jabatan, menggunakan sarana-sarana dukun misalnya, saya mau katakan, tinggalkan cara-cara itu. Karena ketika kita mengatakan, haleluya puji Tuhan, sebenarnya kita sedang anti Kristus. Kiranya Ibu Bapak pendengar kanal YouTube Sahat Tobing dapat memahami dan mencerna apa yang saya sampaikan ini. Dan Ibu Bapak menjalani kehidupan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.